yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah Matius 26 ayat 23 sebagai nats pembimbing. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Kepala gereja kami, yakni Yesus Kristus, sumber kasih abadi yang telah menyatakan itu teralami bagi kami semua, umat yang sangat disayangi, dikasihi. Ketika kami mulai ada di tempat ini, bersekutu, pujian terangkat, syukur kami naikkan bagimu. Kami merasakan bahwa sungguh-sungguh tak pernah ditinggalkan. Menyadari berbagai kesalahan, berpikir, bertutur kata, dan berperilaku yang tak berkenan bagimu, membuat jatuhlah kami dalam dosa. Pengampunan daripadamu sungguh menjadi harapan kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami dapatkan itu. Pagi hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mohon pengasihan dan doa. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Amin. Dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah Mazmur 32 ayat 1 dan 2a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Mari kita membuka Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ini kami Tuhan yang bersukacita satu berita firman. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua dapat memahami dan mengerti, bahkan mempraktekkan firman
kebenaran dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membuka Mazmur 41. Perjanjian Lama, Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara berbalas-balasan mulai dari ayat 2. Tulisan yang masuk ke dalam adalah seluruh jemaat dengan judul perikop doa minta penyembuhan untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan membantu dia di rancangnya waktu sakit. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai terpujilah Tuhan Allah Israel. Demikian pembacaan sesuai MKPJ menurut Perjanjian Lama. Mari kita ikuti pembacaan dari 2 Korintus, surat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan membenarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersayang, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gunung untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi sekalian. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur karena ini adalah minggu sengsara yang pertama, di mana kita ada dalam penghayatan Yesus Kristus di jalan Via Dolorosa, mau mengantar kehidupan orang semua untuk bagaimana membalas cinta kasih Tuhan itu dalam kerangka kehidupan lewat minggu-minggu sengsara yang hendak kita lewati ke depan. Maka kita pun juga mari melihat pembacaan kita pada saat ini, Mazmur pasal 41. Kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh seorang Raja Daud.
Daud pada pembacaan ini dia menaikkan doa minta untuk penyembuhan. Berarti kalau Daud minta penyembuhan, secara logika Daud sakit. Tetapi kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 14, tidak dijelaskan secara rinci sakit apakah Daud. Tuhan tolong lagi datang asam lambung, Tuhan tolong jangan supaya asam lambung sembuh. Ini doa. Ada supik atau asam urat, Tuhan kasih normal kuat. Orang ini lagi darah tinggi, Tuhan kasih normal ini darah rendah, Tuhan kasih normal. Ini gula juga sudah meningkat, Tuhan kasih turun. Kolesterol, masa harga minyak turun, harga gula turun, kok masa orang masih kolesterol gula naik kan? Dengan berbagai sakit penyakit yang ada, selalu pasti orang menaikkan doa. Nah, jadi ini yang teralami gambaran situasi kehidupan totalitas dari seorang Raja Daud yang sakit seluruhnya. Tetapi Daud sadar bahwa itu adalah kesalahannya. Sehingga ayat 2 Daud mengatakan begini dalam doanya minta penyembuhan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya, dan tidak membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia pada waktu diranjang waktu dia sakit di tempat tidurnya, dan Tuhan pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Itu kalau orang yang berbahagia yang membantu orang lemah. Mari kita lihat mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 itu. Ini merupakan doa pribadi. Doa pribadi Daud bilang begini, kalau aku katamu, jadi mau bilang begini, Tuhan, kita bermaksud kok begini, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Daud sadar dosa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga pada waktu Daud jatuh, dia merasa sungguh, dia sadar ketika dia susah, memang kita melakukan dosa. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berarti Daud di sini bukan dia yang membalas, dia minta pembalasan ini adalah milik Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil baginya. Maka bagi Daud dia katakan, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Nah, jadi Daud minta ke Tuhan yang baku bantah. Biasanya orang begitu kan kalau baku istri. Seringkali orang kalau baku marah jadi baku bantah. Maka Daud bilang, Tuhan yang baku bantah itu orang. Daud dihadapkan pada peperangan dengan musuh-musuh yang ada. Daud bilang, Tuhan, kalau kita harus berperang, Daud turun, tapi Tuhan yang berperang melawan musuh. Apa yang ada di dalam hati dari sahabat-sahabat itu tidak sama seperti apa yang di muka. Di dalam hati dari sahabat-sahabat Daud itu munafik. Karena orang suka Daud ini mati tapi di muka pada Daud cepat sembuh nih, mati juga. Dalam hati maksudnya lebih baik karena mati mampus nana. Dengan tulus Tuhan datang pada Daud ini, dan Daud tahu itu, sehingga dalam doa pribadinya dia berdoa kepada sama seorang sahabat, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang seharusnya sahabat. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dalam orang kehidupan sehari-hari kan
Siapa yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Daud pun punya masalah. Orang kehidupan sosial masyarakat, orang tetangga. Jadi orang ini dituntut dengan tema sahabat karib yang berkhianat. Karena Daud teman-teman tadi, orang berkhianat pada Daud. Terkadang ada orang tetangga juga yang berkhianat. Kurang baik, di belakang orang bilang, ya sebentar kan. Sebagai suami istri juga ada yang berkhianat. Padahal kalau mau pikir sama nikah, makan roti sama-sama, suami istri makan sama-sama, satu tempat tidur sama-sama, satu rumah sama-sama. Terkadang juga menjadi pengkhianat. Karena ada orang bikin peristiwa dulu kan, wanita kalau peristiwa baru sekarang. Apa kote pil dan bil? Ibu kira nih pil ini obat, padahal kote pria idaman lain kan. Will ibu kira Will itu nama William begitu singkatan. Tahu kote wanita idaman lain. Memang belum saja kasih singkat kan. Terkait itu, cuma karena masalah HP, maka terjadilah pil dan bil. Akhirnya yang satu berkhianat. Janji cinta suci di altar sudah diabaikan. Soalnya tidak berlaku lagi kan. Jadi Pak, tolong solusi bapak baik Islam. Kalau bapak mulai nyadak sedap, bapak dia tuh bapak bimbingkan. Ibu cuma kasih tik, salah kayak orang tik Pak. Bapak tidak balas, bapak tahu bapak marah. Ibu paksa, Pak balas Pak. Bapak deh, tangan ini saya seperti itu. Jujur di hati ini supaya Tuhan tidak masuk rumah sakit, nyapi dokter. Soalnya minum obat orang. Karena apa? Ada hati yang gembira. Karena tidak ada terjadinya pengkhianatan di dalam hidup ini. Karena terlebih lagi utama orang berkhianatan kepada Tuhan tidak ada. Yudas Iskariot melakukan itu. Dia menjual Yesus. Yesus sudah cuma karena pengkhianatan. Dalam minggu sengsara ini orang juga terajak semua supaya tidak terjadi pengkhianatan dan ini hati lain dibersihkan. Karena minggu lalu pembuat lewat pasal 11 itu Salomo yang memang terkenal raja hikmah. Tuhan ya. Untuk itu supaya ini hati bersih, maka orang sendiri yang membersihkan itu. Minta kalau memang belum bersih-bersih, orang minta bantuan Tuhan. Tolong kasih orang kemurahan hati. Kasih orang kemurahan hati sama seperti ucapan berbahagia lewat Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang bermurah hati. Jadi kalau orang tidak murah hati, orang tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Cuma orang yang berbahagia itu kalau orang yang murah hati. Nah, jadi untuk berbahagia semua orang harus memiliki kemurahan hati. Yang ada penderitaan, apalagi semua itu kan ada memisahkan orang. Karena Tuhan adalah sahabatnya Tuhan. Sehingga Tuhan akan memuji dia untuk selama-lamanya dan selama-lamanya sampai
menyertai saudara-saudara sekalian.